Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan muliakan dosen pengampu mata kuliah Pancasila, yakni Bapak Dr. Rahman Maulana Kafrawi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan pemirsa yang berbahagia. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi materi kami yang telah diberikan kepada kami dengan tema Pancasila untuk generasi Z. Sebelum memulai presentasi kita, alangkah baiknya kami mengawali dengan perkenalan. Akan dimulai dengan teman saya yang sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Putri Zulfia. Perkenalkan, nama saya Sandrina Ulia Zahra. Perkenalkan, nama saya Putri Rosdiana. Perkenalkan, nama saya Lalu Johan Andika Setiawan. Akan dilanjutkan di sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Kitra Tunada. Perkenalkan, nama saya Lili Diploman Ceria. Perkenalkan, nama saya Askawi Gantari. Perkenalkan, nama saya Adi Indrajaya. Oke, dan baik, saya Tegar Prianta Fakih selaku moderator atau pemandu presentasi dalam video ini. Dan sebelumnya kami menyebutkan bahwasanya tema yang telah diberikan kepada kami yakni menghasilkan judul eksistensi nilai Pancasila dalam konteks kebebasan identitas multigender dan LGBT. Sebaiknya marilah kita simak bersama-sama. Terima kasih. Fenomena LGBT kembali menjadi perbincangan hangat di publik. Atau para penganut LGBT ini. Dan yang kedua adalah apakah betul memang LGBT tidak bisa dimasukkan ke dalam hukum pidana kita, hukum positif kita. Mas Heri, apakah memang ini termasuk hukum agama yang bahwa pemerintah harus tegas terhadap promosi ataupun kampanye LGBT ini. Kami katakan LGBT yang mempropaganda. Baik, saya pemateri pertama dari presentasi kelompok 3 akan menyampaikan materi pertama. Generasi Z yaitu mereka yang lahir antara tahun 1995 hingga 2012. Tumbuh di era digital yang sangat terbuka. Media sosial menjadi ruang utama bagi mereka untuk belajar, berdiskusi, dan mengekspresi diri, termasuk dalam isu-isu seperti gender dan orientasi seksual. Berbeda dengan generasi sebelumnya, banyak penelitian menunjukkan bahwa Gen Z cenderung lebih terbuka dan toleran terhadap perbedaan orientasi seksual. Namun, mereka tetap hidup di tengah masyarakat Indonesia yang memiliki norma sosial dan religius yang cukup konservatif. Namun di sisi lain, kebebasan berekspresi terkait isu LGBT masih sering berbenturan dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Namun, tidak semua berpandangan sama. Ada juga kelompok Gen Z yang tetap menolak LGBT atas dasar keyakinan agama dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi nilai-nilai Pancasila di kalangan Gen Z bersifat plural, dinamis, dan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial serta lingkungan mereka. Selanjutnya yaitu materi tentang persepsi dan interpretasi Gen Z terhadap isu LGBT dan nilai Pancasila. Generasi Z di Indonesia itu cenderung lebih terbuka dan toleran terhadap isu LGBT kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Sikap ini terbentuk karena adanya akses informasi lebih luas, yaitu melalui media sosial, melalui pendidikan yang lebih inklusif, serta pengaruh dari kampanye hak asasi manusia. Namun, nilai agama dan budaya di sini tetap berperan penting, sehingga sikap Gen Z itu tidak sepenuhnya seragam. Dalam kaitannya dengan Pancasila, kita bisa melihatnya dari beberapa sila, yaitu salah satunya adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana di sini Gen Z memahami bahwa setiap orang itu bebas untuk menentukan identitasnya, namun harus tetap sesuai dengan norma sosial dan juga moral masyarakat Indonesia. Kemudian ada juga sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, di mana di sini Gen Z itu mereka menekankan bahwa pentingnya menjaga persatuan dan menghargai perbedaan tanpa menimbulkan perpecahan. Kemudian yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana sebagian Gen Z di sini melihat pengakuan hak LGBT ini sebagai bentuk dari keadilan sosial, namun tetap memperhatikan nilai moral dan juga agama yang berlaku. Nah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya.
yang ketiga itu adalah perspektif Gen Z terhadap isu multigender. Perspektif Gen Z terhadap isu multigender ini cenderung progresif dan inklusif, didorong oleh pengalaman mereka yang tumbuh di era digital dan keberagaman sosial yang semakin meningkat. Gen Z memandang gender sebagai spektrum yang luas, tidak hanya dibatasi oleh kategori biner laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai konstruksi sosial yang dapat dieksplorasi dan dipraktikkan secara bebas. Dan berikutnya yaitu pemahaman nilai Pancasila oleh Gen Z terhadap isu hak multigender itu ada dua. Yang pertama yaitu sila ketiga, nilai persatuan Indonesia. Gen Z memahami nilai persatuan dalam Pancasila sebagai panggilan untuk menghormati keberagaman, termasuk keberagaman gender, sambil menjaga kesatuan sosial dan keutuhan bangsa. Yang kedua yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gen Z cenderung memandang pentingnya pemerataan hak dan perlindungan bagi kelompok marginal, termasuk individu dengan identitas multigender. Sebagian besar Gen Z mengharapkan adanya keadilan sosial yang mengakui dan melindungi hak-hak multigender, sehingga tidak ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil dalam hidup bermasyarakat. Dari perspektif hak asasi manusia, Komnas HAM menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda, berhak atas perlindungan yang sama di bawah hukum. Gen Z secara kritis melihat bahwa nilai Pancasila harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk dalam menyikapi hak-hak kelompok yang selama ini kurang mendapatkan ruang, seperti kelompok multigender dan LGBT. Mereka menempatkan nilai kebebasan dan berekspresi sebagai bagian dari penghormatan atas harkat dan martabat manusia, sejalan dengan sila kedua dan kelima Pancasila, serta sila-sila yang lain. Namun mereka juga paham bahwa kebebasan tersebut harus dibatasi oleh norma sosial yang belum sepenuhnya menerima fenomena multigender dan LGBT tersebut. Dengan demikian, Gen Z memandang nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman yang harus terus diinterpretasikan secara kontekstual agar dapat mengakomodasi keberagaman identitas gender tanpa mengorbankan keutuhan sosial dan budaya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. Indonesia dikenal sebagai negara yang religius sekaligus menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia. Nilai-nilai agama menjadi dasar moral bangsa dan terintegrasi dalam Pancasila. Sementara penghormatan terhadap HAM dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Namun, kedua nilai ini seringkali menimbulkan dilema ketika diterapkan dalam kehidupan sosial. Contoh paling nyata terlihat pada kebebasan berekspresi yang di satu sisi dijamin oleh hukum, tetapi dibatasi oleh peraturan seperti pasal 156A KUHP dan UU ITE untuk menjaga nilai religius dan ketertiban umum. Akibatnya, ruang kebebasan berekspresi seringkali menyempit. Oke, baik. Seperti contoh yang telah disampaikan oleh teman saya barusan, dilema serupa juga muncul dalam persamaan hak dan kebebasan identitas, terutama bagi kelompok minoritas agama, gender, dan orientasi seksual yang masih menghadapi diskriminasi atas dasar tafsir keagamaan. Di era digital ini, media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok menjadi ruang bagi ekspresi identitas, namun juga memunculkan konflik antar kelompok karena tekanan sosial dan moralitas yang berbasis agama. Untuk mengatasi dilema-dilema tersebut diperlukan pendekatan dialogis dan kontekstual, seperti memperkuat pendidikan toleransi, membuka ruang dialog antar agama, menegakkan hukum yang adil dan tidak berpihak pada tafsir tertentu, serta meningkatkan literasi digital agar masyarakat bisa lebih bijak mengekspresikan pendapat. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat menyeimbangkan nilai religius dan kebebasan identitas, sehingga tercipta masyarakat yang toleran, harmonis, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi materi yang ketiga yaitu konteks sosial dan hukum di Indonesia terkait isu LGBT dan multigender, serta bagaimana dasar argumentasi dalam menolak eksistensi kebebasan identitas tersebut. Jadi dalam konteks hukum, Indonesia belum memiliki aturan khusus terkait LGBT. Namun, pasal dalam KUHP Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Kunun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sering digunakan untuk membatasi mereka. Meski
Meski homoseksualitas tidak dinyatakan secara langsung sebagai pelanggaran hukum, penerapan hukum yang diskriminatif memperkuat stigma dan menyebabkan ketidakadilan bagi komunitas LGBT. Secara sosial, masyarakat Indonesia yang berlandaskan nilai agama dan budaya konservatif cenderung menolak LGBT karena dianggap menyimpang dari norma sosial dan peran gender tradisional. Akibatnya, muncul stigma, diskriminasi, dan penolakan sosial. Kondisi ini mencerminkan benturan antara nilai-nilai tradisional dan hak asasi manusia yang menuntut kesetaraan dan penerimaan. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar argumentasi sebagai dasar penolakan. Pada sila pertama, LGBT dianggap bertentangan dengan ajaran agama karena mayoritas agama banyak yang menolak adanya hubungan sesama jenis karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian pada sila kedua dan ketiga, LGBT dianggap tidak beradab dan mengganggu kesatuan moral bangsa. Pada sila keempat ini mencerminkan hasil musyawarah masyarakat yang mayoritas menolak adanya LGBT. Dan pada sila yang kelima, LGBT dinilai dapat menimbulkan ketidakseimbangan nilai sosial dan nilai-nilai moral yang ada pada masyarakat. Baik, itulah materi-materi yang dapat kami sampaikan hasil diskusi kami. Selanjutnya saya akan menyabarkan atau menarik suatu kesimpulan bahwasanya pendidikan Pancasila yang mengedepankan pendekatan dialogis serta inklusif menjadi aspek krusial dalam membentuk kesadaran sosial dan identitas politik generasi Z, khususnya di tengah derasnya arus informasi dan interaksi digital. Pendekatan tersebut tidak hanya menanamkan nilai-nilai dasar seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial, tetapi juga membuka ruang bagi penghormatan terhadap keberagaman identitas, termasuk kelompok multigender dan LGBT tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak semata sebagai doktrin bangsa dalam bentuk kaku, melainkan sebuah sistem nilai yang hidup dan berkembang dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan kultural yang terjadi di masyarakat, khususnya di negara kita, negara Indonesia. Adapun kesimpulan yang lebih jelasnya akan dijabarkan di akhir materi nanti, kesimpulan serta saran. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena sejatinya kami manusia tidak luput dari adanya kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.